Era modern saat ini, kemajuan teknologi telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Tower telekomunikasi adalah infrastruktur yang sangat penting dalam menyediakan layanan telekomunikasi. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan permasalahan blank spot tersebut dengan melakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah 3T. Terdapat beberapa kendala dalam monitoring kondisi dan keamanan tower telekomunikasi untuk mengatasi blank spot di daerah terpencil, yaitu menerapkan sistem penjagaan manual oleh manusia. Namun, monitoring kondisi secara manual sangatlah sulit dan tidak efisien karena tidak dapat dilakukan secara kontinu. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan pengembangan sebuah sistem monitoring dan keamanan untuk tower telekomunikasi yang berbasis IoT. Sistem ini dirancang untuk memantau kualitas energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit surya, kondisi cuaca, serta menyediakan sistem keamanan berupa CCTV untuk memantau area sekitar tower telekomunikasi. Langkah ini diambil dengan tujuan utama agar tower telekomunikasi dapat beroperasi secara optimal. Perkenalkan, kami dari kelompok Desain Teknik Elektro kelas D yang beranggotakan Dengan saya Randall Fauzan, Saya Rindina Nasa. Saya Rinko Saputra. saya Suci Mareta Salim Saya Ilham Perdana. akan mempresentasikan judul dari distro kami, yaitu Sistem Monitoring dan Keamanan Berbasis IoT pada Tower Telekomunikasi Bertenaga Surya. Dengan dosen pembimbing, selanjutnya adalah metode kegiatan yang terdiri atas identifikasi masalah, penetapan rancangan sistem, pengujian sistem alat, analisis data, hasil pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Tower telekomunikasi ini menggunakan suplai daya dari panel surya, sehingga dibutuhkannya baterai manajemen sistem pada tower tersebut. Oleh karena itu, digunakanlah metode SOC column counting. Diartikan sebagai rasio total kapasitas energi yang dapat digunakan dari suatu baterai dibandingkan dengan kapasitas baterai secara keseluruhan. Nilai SOC dapat diungkapkan dalam bentuk persentase dengan rentang 0% sampai dengan 100%. Metode SOC yang digunakan adalah metode column counting. Metode ini merupakan metode perhitungan muatan listrik yang masuk atau keluar dari baterai. Ini dilakukan dengan mengukur arus yang mengalir ke dan dari baterai dan mengalihkan arus tersebut dengan waktu yang sama. Hasil dari perhitungan ini dikenal sebagai kolom, yang menunjukkan jumlah total energi yang telah dihasilkan atau digunakan oleh baterai. Untuk mengestimasi SOC, pada metode ini melakukan pengukuran jumlah total muatan listrik yang masuk ke baterai saat pengisian dan jumlah total muatan listrik yang keluar dari baterai saat pembebanan. Dengan mengetahui jumlah total muatan listrik yang masuk dan keluar, metode ini dapat menghitung jumlah muatan listrik yang masih tersedia di baterai saat ini. Metode pengujian sistem monitoring kondisi cuaca dan pengawasan. 1. Konfigurasi rangkaian mikrokontroler ESP32, sensor-sensor dan kamera pengawasan agar terintegrasi pada aplikasi Blink. Kedua, lakukan pengukuran nilai tegangan dan arus. Ketiga, fungsikan sistem terhubung ke Blink. Keempat, pemasangan sistem pada Tower Triangle dengan pemasangan sistem PLTS, baterai, dan komponen sensor. Kelima, lakukan pengujian sistem dengan melakukan pengambilan data oleh sistem. Keenam, lakukan kalibrasi kembali ke sistem Triangle. Seluruh sistem yang telah diuji dengan cara mengupload program yang sudah lengkap ke node MCU ESP32 dan dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap Tower Triangle di daerah 3T. Pada pengujian ini dilakukan pengukuran setiap komponen sistem monitoring dan keamanan yang akan digunakan untuk pengujian sistem seperti sensor DHT11, BH1750, anemometer, dan IMO Cruiser kamera CCTV. Berikut tampilan pada monitoring aplikasi Blink. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu perancangan sistem IoT monitoring kondisi cuaca dan pengawasan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian alat, didapatkan hasil error pada masing-masing sensor itu di bawah 5% yang menandakan alat dapat bekerja pada sistem. Selanjutnya, sistem monitoring nilai SOC yang berbasis IoT itu mampu mengumpulkan data pengisian dan pengosongan baterai secara real-time. Dan terakhir, aplikasi Blink dapat menampilkan hasil pembacaan nilai sensor serta tampilan pengawasan kamera dengan baik dari jarak jauh pada Blink.